Shalom sahabat Mitra Rema. Pagi ini tanggal 18 Februari 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 5 ayat 41 sampai ayat yang ke-42 yang berkata demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya bacakan buat saudara ini, saya mau beri tema renungan kita di hari ini 18 Februari 2021 adalah mujizatnya seperti terlambat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sepenggal ayat 2 ayat yang tadi saya bacakan tadi adalah bagian dari kisah Yairus yang datang kepada Yesus dengan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangan ke atasnya supaya anaknya sembuh. Jadi kasus ini waktu Yairus datang, posisi anak perempuannya lagi sakit, hampir mati. Itu bisa kita lihat di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Itu bagaimana cara Yairus mendatangi Yesus. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah ketika Yesus menghampiri anak Yairus di rumah Yairus. Ada beberapa hal yang Yesus lakukan sebelum dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Yang pertama, saya mau beritahu buat saudara bahwa yang pertama untuk mengalami mujizat itu ternyata Yairus mendatangi Yesus. Di dalam Markus 5 ayat 22, 21 dan 22 Alkitab berkata, lalu datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi Yairus mendatangi Yesus sebelum mujizat anaknya dibangkitkan. Ini berarti Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa untuk mengalami mujizat apapun di dalam hidup saudara dan saya, langkah pertama adalah kita harus mendatangi Yesus. Jangan pernah mengambil langkah terakhir. Kalau saudara mau mengambil langkah pertama, kalau saudara bisa mengambil langkah pertama untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, Yairus bukan saja mendatangi Yesus, tapi di dalam Markus 5 ayat 22 kalimat selanjutnya tercatat di sana, ketika dia melihat Yesus, maka tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Waktu Yairus datang kepada Yesus, dia tidak datang sebagai seorang kepala rumah ibadat, tapi dia datang sebagai seorang ayah yang merasakan anaknya butuh bantuan Yesus. Yairus tersungkur di kaki Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yairus datang dengan kerendahan hati. Ini juga mau diberitahu buat saudara dan saya, waktu kita benar-benar mau mengalami mujizat dari setiap pergumulan masalah yang kita alami, maka kita bukan saja mendatangi Yesus, tapi kita harus datang dengan kerendahan hati. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yairus di dalam Markus 5 ayat yang ke-23, yaitu Yairus memohon dengan sangat kepadanya, kepada Yesus maksudnya. Ayat itu berkata, dan ia memohon dengan sangat kepada Yesus. Ternyata Yairus di poin 3 ini adalah dia sangat menaruh harapan kepada Yesus. Memohon dengan sangat menunjukkan Yairus meletakkan pengharapannya hanya pada Yesus.
ketika dia membutuhkan mujizat bagi anaknya. Tuhan mau katakan hal yang sama buat saudara dan saya, bahwa ketika kita benar-benar membutuhkan mujizat Tuhan, kita jangan menaruh pengharapan kita kepada harta kita, jangan menaruh pengharapan kita kepada uang kita, jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia, bahkan jangan menaruh pengharapan kita kepada kekuatan dan pengalaman kita. Tapi mari teladani Yairus, kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bagian yang berikut yang dilakukan Yairus, bagian ke-4.4 yang dilakukan Yairus untuk dia mengalami mujizat, untuk mujizat itu datang kepada anaknya, yaitu dia berkata begini kepada Yesus, "Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Perhatikan, Yairus meminta Yesus yang datang. Jadi Yairus bukan saja butuh mujizat dari Yesus, tapi dia mau Yesus itu juga datang. Artinya Tuhan sedang berkata di poin ini buat saudara dan saya, berapa banyak orang Kristen hanya mau mujizat, tapi dia tidak mau sang pembuat mujizat itu datang. Hari ini Tuhan mau ajar saudara dan saya bahwa jika kita butuh mujizat, kita harus mendatangi sang pembuat mujizat itu seperti Yairus melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja Yairus mau mendatangi Yesus, tapi di bagian kalimat terakhir dari Markus 5 ayat yang ke-23 itu Yairus bilang, "Tolong letakkan tanganmu atasnya, atas anaknya." Yairus butuh jamahan Yesus bagi anaknya. Yairus butuh sentuhan Yesus bagi anaknya. Yairus percaya dengan sentuhan Yesus atas anaknya, maka anaknya pasti selamat dan sembuh. Ini keren banget. Tuhan juga mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Sebelum terjadi mujizat bagi anak Yairus, ternyata Yairus memohon kepada Yesus untuk bisa menyentuhkan tangannya kepada anaknya yang sedang sakit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Yairus percaya sentuhan Yesus akan membuat anaknya selamat dan sembuh. Ini juga yang harus menjadi bagian saudara dan saya sebelum kita mengalami mujizat. Kita harus percaya bahwa lawatan Yesus, jamahan Yesus bagi setiap persoalan kita, bagi pergumulan kita, bagi apa saja, bagi orang yang kita gumuli, itu bisa mengalami mujizat jika dia benar-benar menyentuh orang yang kita gumuli. Seperti Yairus percaya kepada sentuhan Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Saudara tahu di poin yang kelima ini menunjukkan bahwa Yairus punya iman yang luar biasa bagi Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 hal ini yang dilakukan Yairus membuat Yesus akhirnya datang ke rumah Yairus sekalipun anaknya sudah meninggal. Tapi saudara perhatikan, Yesus cuma berkata di perjalanan buat Yairus, "Percaya saja." Dan ketika Yesus sampai ke rumahnya, perhatikan, Yesus kemudian melakukan satu hal pertama, yaitu dia memegang tangan anak itu. Dia menyentuhkan tangannya kepada tangan anak itu. Lalu kemudian Yesus hanya melepaskan satu kata kepada anak Yairus, "Talitha kum," yang artinya, "Hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah." Dia hanya mengatakan satu kata, yaitu talitha kum. Perhatikan, bangunlah. Yesus bilang bangunlah. Dan Alkitab berkata anak itu ternyata bukan saja bangun, tapi anak itu melakukan 3 hal ketika Yesus berkata talitha kum. Apa yang terjadi dengan anak itu? Anak itu kemudian pertama bangkit, yang kedua dia berdiri, dan kemudian dia berjalan. Satu kata dari Yesus memberikan 3 hal yang dahsyat. Yesus cuma berkata bangunlah, Yesus cuma berkata talitha kum, dan kemudian yang mati jadi bangkit, kemudian berdiri,
dan kemudian berjalan. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Apa yang sudah mati bagi saudara hari ini? Mungkin di kisah ini anak Yairus yang mati. Tapi apa yang sedang mati di tangan saudara? Apa yang sedang mati di dalam kehidupan saudara? Rohanimu, keuanganmu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, ataukah keuanganmu, ataukah mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang sangat urgent seperti anak Yairus ini. Tuhan mau berkata, dia bisa melakukan mujizat untuk terjadi 3 hal tadi seperti anak Yairus alami. Dia hanya berkata talitakum, maka yang mati bisa bangkit, maka yang mati bisa berdiri, maka yang mati bisa berjalan. Karena itu semua yang saudara dan saya miliki jika mengalami kematian jasmani, kematian rohani, kematian finansial, kematian bisnis, kematian apa saja. Hari ini Tuhan mau bilang dia tetap punya kata yang sama. Talitakum, bangunlah. Maka pasti akan ada mujizat. Tapi ingat, mujizat ini didahului oleh 5 hal yang dilakukan oleh Yairus. Mari lakukan 5 hal yang Yairus lakukan. Mendatangi Yesus, datang dalam kerendahan hati, menaruh pengharapan kepada Yesus, meminta Yesus juga datang ke rumah Yairus bersama membawa mujizat itu, dan meminta sentuhan dan jamahan Yesus. Maka saudara akan lihat ada mujizat yang terjadi. Paling terakhir, saudara lihat ternyata mujizat yang Yairus minta itu mengalami penundaan. Sepertinya tertunda, sepertinya terlambat. Karena Yairus butuh Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi ternyata waktu Yesus tiba, anaknya sudah mati. Terlihat mujizat itu terlambat. Terlihat seperti terlambat mujizatnya. Tapi terbukti mujizat itu tidak terlambat. Yesus membuktikan dalam cerita ini bahwa mujizatnya tidak pernah terlambat. Saudara dan saya yang hanya melihat sepertinya mujizat itu terlambat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap percaya bahwa mujizat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin.